mendapatkan izin untuk berkunjung. Memerlukan suara dari 32 orang untuk membuat keputusan. Namun dari kata-kata yang terus-menerus diulang seperti orang asing, terlihat bahwa anggota koperasi tidak begitu menyambut kedatangan mereka. Untungnya, setelah beberapa percakapan, mereka juga menyadari bahwa Parker juga seorang penambang emas. Mereka datang ke sini hanya untuk berkunjung dan belajar. Akhirnya, mereka setuju untuk membiarkan tim 4 orang masuk. Total luas tambang Golden Eagle mencapai 120 ekar. Koperasi telah mempekerjakan lebih dari 100 penambang untuk operasi penambangan, 6 unit ekskavator dan 7 truk pengangkut, serta 12 set peralatan pencucian tambang berstruktur kayu. Hampir bisa dianggap sebagai pabrik penambangan emas besar yang sebenarnya. Namun, dengan tingkat keahlian para penambang emas ini, mereka sama sekali tidak tahu apa itu lapisan penutup, dan tidak tahu bagaimana melakukan penelitian vena mineral. Mereka hanya tahu jika tanah tersebut mengandung emas, maka semua tanah akan dimasukkan ke dalam peralatan. Jadi menurut mereka, produksi emas per bulan hanya 500 gram. Mengenai data ini, sebenarnya keempatnya meragukannya. Harus diketahui bahwa meskipun harga bahan bakar di Bolivia sangat murah, namun biaya untuk begitu banyak personel dan peralatan setiap bulannya juga tidak sedikit. Metode penambangan emas di sini meskipun mirip dengan yang digunakan oleh Parker di wilayah Yukon. Semuanya melibatkan mencuci emas dari material tanah. Namun peralatan yang digunakan terlalu primitif. Peralatan mengalirkan tanah ke dalam lubang masukan yang terbuat dari papan kayu. Semprotan air bertekanan tinggi terus-menerus. Emas akan jatuh ke dalam pintu air terbawah. Parker selalu tertarik dengan berbagai metode penambangan emas. Dia dengan cepat menjadi kecanduan dan tidak bisa lepas. Namun di tempat yang penuh dengan pria seperti ini, Taylor yang terlihat cukup menarik mendapat perhatian yang berbeda. Awalnya hanya sekelompok orang yang terus bercanda di sekitarnya. Kemudian saat membantunya mengoperasikan bulldozer, dimulailah aturan tidak tertulis di tempat kerja yang berbeda. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, terutama ketika tidak bisa saling berkomunikasi karena bahasa. Akhirnya hanya bisa mengekspresikan kesusahannya dengan menangis. Namun dialah yang paling mengerti tekanan batin Parker. Dia tidak ingin karena kesedihannya sendiri membuat Parker terhambat dalam mencari tanah yang layak untuk diinvestasikan. Akhirnya hanya bisa dijelaskan melalui terjemahan Diego. Barulah para penambang emas itu meninggalkannya. Dan ketika kerja mencari emas selama 4 jam itu selesai, hanya dengan melihat kualitas emas di pintu air, sudah bisa tahu. Koperasi ini tidak mungkin bisa menggali 500 gram emas dalam sebulan. Dan ketika tiba pada tahap penimbangan akhir, timbangan khusus tidak bisa menimbang berat emas dengan tepat. Setiap korek api berbobot 0,1 gram digunakan. Dan kali ini dalam 4 jam, mereka berhasil mendapatkan 98 gram emas. Diperkirakan hanya ada 1 ons emas dalam 300 yard tanah.